Apa yang terjadi pada tubuh anak saat kejang demam dan apa yang harus dilakukan agar anak tetap aman? Nah, salam sehat, jumpa kembali dengan Dr. Azmi. Pernah membayangkan enggak, anak yang tadinya hanya demam, tiba-tiba tubuhnya kaku, tangan dan kakinya bergerak sendiri, mata mendelik ke atas, lalu anak tidak merespon ketika dipanggil. Kita bagi orang tua, ini adalah salah satu kejadian yang paling menakutkan. Banyak orang langsung panik. Ada yang memasukkan sendok ke dalam mulut anak karena takut lidahnya tergigit. Ada yang memegang tangan dan kaki si anak dengan kuat supaya berhenti bergerak. Ada juga yang buru-buru memberikan obat saat anak masih kejang. Tapi tahukah, pada kondisi seperti ini, tindakan orang tua di beberapa menit pertama ini justru sangat menentukan keselamatan si anak. Lalu sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh anak saat kejang demam dan apa yang harus dilakukan agar anak tetap aman? Nah, di video ini kita akan membahas langkah yang bisa dilakukan orang tua ketika menghadapi kondisi tersebut. Saya pernah menemui orang yang tua yang membawa anaknya karena mengalami kejang saat demam. Anaknya berusia sekitar 2 tahun. Sebelumnya, anak hanya mengalami demam disertai batuk pilek. Malam hari, ketika suhu tubuh meningkat, tiba-tiba anak mengalami kejang. Tubuhnya kaku, tangan dan kaki bergerak tidak terkendali, dan anak tidak merespon ketika dipanggil. Ibunya langsung panik karena takut anaknya menggigit lidahnya. Sendok langsung dimasukkan ke dalam mulut. Ayahnya juga berusaha menahan tangan dan kaki supaya gerakannya terhenti. Setelah kejang selesai, mereka langsung membawa anak untuk diperiksa. Ketika ditanya, kenapa melakukan hal seperti itu? Jawabannya hampir sama seperti banyak orang tua lainnya. Karena kami takut, Dok. Kami tidak tahu karena harus melakukan apa. Dan ini sangat manusiawi ya, karena berusaha untuk melakukan pertolongan. Nah, melihat anak kejang memang bisa membuat orang tua merasa kehilangan kendali. Tapi masalahnya, banyak tindakan yang dilakukan karena panik justru tidak membantu si anak. Karena itu, hal pertama yang perlu dipahami adalah sebenarnya apa itu kejang demam dulu. Nah, ini harus kita pahami bersama. Kejang yang terjadi pada anak ketika mengalami demam. Kondisi ini memang sering terjadi pada anak usia sekitar 6 bulan sampai 5 tahun. Mengapa anak kecil lebih mudah mengalami kejang saat demam? Ya karena sistem saraf si anak masih dalam tahap perkembangan. Otak si anak bekerja menggunakan sinyal listrik. Nah, pada anak kecil, sistem pengaturan sinyal listrik di otak masih dalam tahap perkembangan. Sehingga lebih mudah mengalami perubahan aktivitas listrik sementara ketika tubuh mengalami demam. Nah, demam biasanya terjadi akibat infeksi seperti batuk, pilek, radang tenggorokan, atau infeksi-infeksi lainnya. Pada sebagian anak yang rentan, perubahan kondisi tubuh saat demam dapat memicu terjadinya kejang. Tetapi, hal yang penting harus dipahami orang tua, kejang demam tidak sama dengan epilepsi. Kejang demam juga tidak berarti anak pasti mengalami kerusakan otak. Sebagian besar kejang demam sederhana dapat berhenti sendiri dan anak dapat kembali pulih dengan baik. Bagaimana ciri anak yang mengalami kejang demam? Biasanya ya, si anak tiba-tiba tidak merespon ketika dipanggil. Tubuh dapat menjadi kaku, tangan dan kaki bergerak menghentak yang tak terkendali, mata bisa terlihat mendelik. Setelah kejang berhenti, anak sering terlihat mengantuk ataupun lemas. Namun, kondisi mengantuk setelah kejang cukup sering terjadi karena otak membutuhkan waktu untuk kembali ke kondisi normal. Nah, ini yang paling penting ya. Lalu, apa yang harus dilakukan dalam 5 menit pertama? Hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang, pastikan anak berada di tempat yang aman. Jangan langsung memasukkan obat ke dalam mulut si anak. Jangan juga mencoba menghentikan gerakan kejang dengan menahan tubuh si anak. Prioritas pertama adalah menjaga agar anak tidak mengalami cedera. Pindahkan anak dari tempat yang berbahaya. Kemudian, jauhkan benda yang keras, benda tajam, atau benda yang bisa melukai si anak. Kemudian, posisikan tubuh anak miring ke salah satu sisi tubuhnya. Mengapa harus dimiringkan? Karena posisi ini membantu menjaga jalan napas si anak tetap lebih aman, terutama jika anak mengeluarkan air liur atau muntahan. Tujuannya bukan untuk menghentikan kejang, tujuannya adalah membuat anak tetap aman selama kejang berlangsung, agar tidak ada makanan atau yang lain-lainnya masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, hal berikutnya apa yang penting? Jangan memasukkan apapun ke dalam mulut anak ketika sedang kejang. Ini adalah salah satu kesalahan yang paling sering kita lakukan. Banyak yang takut anak akan menelan lidah. Padahal secara medis, seseorang tidak bisa menelan lidahnya sendiri. Memasukkan sendok, kain, atau benda lain justru dapat menyebabkan luka pada mulut, patah giginya, dan benda tersebut masuk ke dalam saluran pernapasan. Jadi ingat,
Saat anak kejang, kita tidak perlu memasukkan benda apapun ke dalam mulut. Yang penting dilakukan adalah menjaga posisi anak dan melindungi dari cedera dan memperhatikan berapa lama kejang yang berlangsung. Nah, apa saja kesalahan dilakukan yang sering dilakukan saat anak kejang dan kapan kondisi ini membutuhkan pertolongan medis segera? Karena tidak semua kejang demam memiliki risiko yang sama. Salah satu yang sering kita lakukan sebagai orang tua adalah mencoba menghentikan kejang dengan cara menahan tubuh si anak. Ketika melihat anak bergerak tidak terkendali, naluri orang tua tuh ingin segera menghentikannya. Tetapi sebenarnya gerakan saat kejang bukan sesuatu yang bisa dihentikan dengan memegang dengan tangan atau kakinya si anak. Menahan terlalu kuat itu justru malah beresiko menyebabkan cedera pada si anak, seperti benturan atau masalah pada persendiannya. Jadi yang perlu dilakukan bukan menghentikan gerakannya. Yang perlu dilakukan adalah memastikan anak berada di tempat yang aman sampai kejangnya berhenti. Kemudian kita terfokus di angka di termometer. Banyak orang tua berpikir kalau sudah anak sampai 39 atau 40 derajat Celcius, pasti ini sangat berbahaya. Ya, dalam hal kejang demam, yang paling penting bukan hanya angka suhu tubuhnya. Kita melihat juga bentuk kejangnya, berapa lama berlangsungnya, apakah terjadi di seluruh tubuh atau hanya sebagian tubuh, serta bagaimana kondisi si anak setelah kejang. Jadi, jangan hanya melihat angka di termometer, perhatikan juga kondisi anak secara keseluruhan. Karena hal ini adalah hal yang paling penting akan ditanyakan oleh tenaga medis ataupun dokter. Sekarang kita bahas mengenai beberapa mitos yang masih kita percayai. Anak kejang demam pasti akan mengalami kerusakan otak. Nah, faktanya sebagian besar kejang demam sederhana tidak menyebabkan kerusakan otak secara permanen. Nah, kejang demam sederhana biasanya berlangsung singkat, terjadi pada seluruh tubuh dan tidak berulang dalam waktu yang dekat. Tetapi tetap perlu diperhatikan apakah ada tanda-tanda yang tidak biasa. Yang kedua, kalau anak kejang harus langsung diberi obat lewat mulut. Saat anak sedang kejang, memberikan makanan, minuman, atau obat-obatan melalui mulut bukan tindakan yang aman. Karena anak sedang tidak mampu mengontrol proses menelan dengan baik. Ada risiko cairan atau obat masuk ke saluran pernapasannya, dan ini malah memperberat kondisi si anak. Lalu, kapan orang tua harus segera menuju ke IGD atau rumah sakit? Yang pertama, jika kejang berlangsung lebih dari 5 menit. Kejang yang berlangsung lama membutuhkan penanganan medis karena risiko komplikasinya jauh lebih tinggi. Yang kedua, jika kejang terjadi berulang kali dalam waktu yang berdekatan. Yang ketiga, jika kejang hanya terjadi pada satu sisi tubuh, misalnya hanya tangan dan kaki sebelah kanan saja yang bergerak. Nah, ini berbahaya. Keempat, jika setelah kejang berhenti, anak tidak kunjung sadar atau tidak kembali seperti biasanya. Kelima, jika anak terlihat mengalami kesulitan bernafas, tubuh tampak lemas, atau ada tanda infeksi yang berat. Nah, pada kondisi seperti ini, jangan menunggu ya, langsung cari pertolongan atau langsung ke IGD. Orang tua biasanya merasa lebih takut karena melihat bentuk kejangnya, bukan karena memahami apa sebenarnya yang terjadi. Nah, pada pengetahuan yang tepat, kita sebagai orang tua bisa tetap tenang dan mengambil keputusan yang benar. Kejang demam memang terlihat sangat menakutkan. Jadi, ayo kita ingat nih 3 langkah sederhana ketika anak mengalami kejang demam. Pertama, amankan posisi, jauhkan dari benda yang berbahaya, miringkan tubuh anak ke salah satu sisi tubuh. Yang kedua, jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut anak. Anak tidak akan menelan lidahnya. Dan memasukkan benda ke dalam mulut malah akan melukai atau mencederai si anak. Yang ketiga, catat durasi kejangnya, berapa lama waktunya. Nah, informasi berapa lama kejang ini itu sangat penting dan sangat perlu untuk penatalaksanaan oleh tenaga medis. Jika kamu adalah orang tua yang memiliki anak kecil, informasi seperti ini sangat penting untuk disimpan ya, atau disebarluaskan. Karena kita tidak pernah tahu kapan terjadi pada kita. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat.